Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar serta memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan 12 ayat 4-5. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Demikian firman Tuhan, tema kita menyembah Tuhan dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembahan kepada Tuhan adalah bagian inti dari kehidupan iman. Namun, tidak semua penyembahan berkenan kepada Tuhan. Dalam Ulangan 12 ayat 4-5, Tuhan mengajarkan kepada umatnya bahwa mereka tidak boleh menyembahnya dengan cara yang sama seperti bangsa-bangsa penyembah berhala. Tuhan menentukan tempat dan cara yang benar untuk beribadah. Demikian juga bagi kita pada saat ini. Penyembahan bukan sekedar ritual, tetapi harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar pertama dari Ulangan 12 ayat 4. Di sana disebutkan, jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Artinya ada larangan untuk meniru cara dunia dalam beribadah. Mengapa Tuhan melarang penyembahan seperti bangsa lain? Penyembahan bangsa lain penuh dengan penyimpangan. Mereka menyembah berhala dengan cara yang menjijikkan. Kita bisa lihat juga ayat 31. Maka itu berpotensi menyesatkan hati. Jika Israel mengikuti cara mereka, mereka akan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki penyembahan yang kudus, karena Allah adalah Allah yang kudus dan hanya menerima penyembahan yang sesuai dengan firman-Nya. Jangan mencampur adukkan penyembahan dengan praktek yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan menjadikan penyembahan sebagai sekedar formalitas atau kebiasaan tanpa hati yang tulus. Hindari kompromi dengan nilai-nilai dunia dalam cara kita beribadah dan hidup sehari-hari. Yang kedua, tempat penyembahan yang dipilih Tuhan, ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya, carilah tempat itu, kesanalah harus kamu pergi. Tuhan menentukan tempat penyembahan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memilih bait suci sebagai tempat penyembahan yang sah. Di dalam perjanjian baru, penyembahan tidak terikat pada tempat secara fisik, tetapi dikatakan, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23-24. Bahwa gereja sebagai tempat persekutuan dan pertumbuhan iman, Tuhan menghendaki umatnya bersekutu dan beribadah bersama. Sebagaimana Ibrani 10 ayat 25. Penyembahan harus berpusat kepada Tuhan, bukan tempat atau tradisi semata-mata. Hati kita harus menjadi bait Allah. Tuhan ingin kita menyembahnya dengan hidup yang kudus. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan benar? Tentu pertama-tama dengan sikap hati yang benar. Penyembahan sejati dimulai dari hati yang tulus dan penuh hormat kepada Tuhan. Lalu dengan ketaatan kepada firman-Nya. Penyembahan bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi menaati kehendaknya dalam kehidupan setiap hari. Dengan hidup yang kudus, Tuhan menghendaki kita menjadi penyembah yang kudus, yang suci. Bukan hanya di gereja, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka mari kita mulai hidup ini dengan penyembahan kepada Tuhan. Kita menyembah Dia karena memang Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Sang Kepala Gereja. Mari kita menyembah Dia, bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat tertentu, tapi sesungguhnya dimanapun hati kita terpaut kepada Tuhan, di sana kita bisa menyembah Dia. Tapi ingat, menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan hanya ritual, bukan formalitas, bukan legalitas, bukan juga supaya dilihat oleh orang, dipuji orang, tetapi terutama supaya Tuhan yang melihat hati kita disenangkan melalui hidup kita, melalui penyembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami menjadi
orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan penyembahan yang benar, dengan hati yang kudus, dengan motivasi yang murni dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat berlibur dan menikmati kebersamaan bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga. Salam.